الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita malam ini bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Merupakan karunia Allah yang luar biasa, yang terkadang manusia itu tidak merasa. Kalau kita bisa salat, apalagi bisa melaksanakan di masjid, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Jadi kan banyak orang tidak bersyukur manakala bisa melaksanakan salat di masjid, yang ada adalah perasaan berat, perasaan susah. Padahal harusnya dia senang bisa ke masjid, senang bisa salat maghrib, senang bisa ikut pengajian, harusnya kan senang. Coba kalau disuruh pilih, kamu nggak bisa pergi ke masjid, kakimu berat dilangkahkan ke masjid, kakimu sakit begitu, kamu di rumah saja. Kalau disuruh milih, kakimu sehat bisa ke masjid, gitu, tentunya dia akan pilih bisa ke masjid karena kakinya sehat, daripada kakinya sakit sehingga dia di rumah tidak bisa ke masjid. Tapi kan jarang orang itu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa beribadah kepada Allah itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Dan kan tidak ditanya oleh Allah, kenapa kamu sholat, kan enggak. Yang ditanya itu, dan kita sering bersyukur, alhamdulillah rumahnya bagus, mobilnya mewah, itu mengatakan dapat rezeki dari Allah. Itu kan yang ditanya oleh Allah. Kamu dapatkan dari mana? Ya kan? Terus kamu gunakan untuk apa? Itu justru yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sholat kan, Masya Allah, Allah suka sekali. Aku melihat hambaku sedang sujud kepadaku, itu senang sekali Allah itu. Makanya pernah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW itu datang ke kediaman Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah binti Rasulullah. Terus Rasul mengatakan, afalam tusalluna? Apakah kamu tidak ingin melaksanakan salat malam-malam itu? Dijawab oleh Imam Ali bahwa hati kami itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu menggerakkan hati ini untuk salat, pasti kami salat. Tapi kalau Allah itu tidak menggerakkan hati ini salat, maka tidak salat. Terus Rasulullah itu berbalik arah, diingatkan untuk salat malam, malah jawabannya seperti itu, balik arah sambil mengatakan,
Inna aktsarun nasi jadala. Sesungguhnya manusia itu banyak berdebat. Banyak manusia itu cari alasan, tapi alasannya bagus juga Imam Ali itu. Oh, Allah tidak membangunkan kami, Allah tidak menggerakkan hati kami. Tapi ini jangan jadikan alasan. Kok nggak masjid? Allah nggak menggerakkan hati kami, itu repot saya nanti. Jangan jadikan alasan, gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah. Ketika kita bisa beribadah, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri, gitu. Harus bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah, aku bisa salat maghrib di masjid. Gitu. Seandainya kau takdirkan aku dalam keadaan sakit terkapar di rumah atau di rumah sakit, maghrib mereka pada bisa ke masjid salat berjamaah, aku tidak bisa, gitu. Karena apa? Sakit, gitu. Nah seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa salat maghrib di masjid. Seandainya aku ini ditangkap oleh penguasa yang jahat, dijebloskan ke dalam penjara, nggak bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid ini. Gitu. Oleh karena itu, masya Allah, kita bersyukur malam ini bisa melaksanakan salat berjamaah. Maka bentuk syukur kita, orang dikatakan bersyukur itu kan rasa bahagia. Kalau nggak bahagia kan tidak bersyukur. Tapi kalau dia merasakan bahagia, saya kenapa? Bisa sholat di masjid, itu kan? Oh berarti bersyukur dia. Tapi kalau merasa berat, itu merasa letih, capek, itu alamat. Oh dia terpaksa sholat ke masjid. Itu. Oleh karenanya doa kita untuk saudara kita yang saat ini sakit, nggak bisa ke masjid. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah 3 kali pertemuan kalau tidak salah, berarti 3 bulan. Pembicaraan kita dalam kitab ini masih berkaitan dengan kewajiban kita terhadap pemimpin kita. Nah ternyata hubungan antara rakyat dan pemimpin itu tidak lepas dari perhatian agama Islam. Islam mengatur kalian itu punya pemimpin. Apa yang seharusnya kalian lakukan terhadap pemimpin kalian? Kalian itu pemimpin. Apa yang seharusnya kalian berikan kepada rakyat kalian? Dan di awal-awal kita sudah sama-sama mendengar bahwa taat pada Allah, taat pada Rasul itu tanpa ada permasalahan. 100% apa yang Allah sampaikan harus ditaati. 100% apa yang disampaikan oleh Rasul harus ditaati. Karena apa yang datang dari Allah pasti kebenaran. Tapi taat kepada ulil amri ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau taat pada Allah berdiri sendiri, taat pada Rasul berdiri sendiri, taat pada pemimpin itu ada persyaratan. Wajib kamu mentaati pemimpin manakala perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Itu baru kalian harus taat. Gitu. Terus kemudian disampaikan pula bahwa ulul amri, pemimpin itu ada 2. Ada yang berupa ulama, kalian harus taat kepadanya. Ada yang disebut dengan pemimpin pemerintahan, itu pun juga kalian harus mentaati. Sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami laksanakan perintahnya. Itu kewajiban kita rakyat terhadap pemimpin kita. Lah terus kewajiban pemimpin apa? Kewajiban pemimpin itu memberikan kemaslahatan, memberikan keamanan, menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang ada. Itu kewajiban pemimpin. Hak-haknya itu dan kewajibannya itu disampaikan oleh para ulama dan sudah kita sama-sama dengarkan pada pembicaraan yang lalu. Malam ini nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita,
kaitannya dengan kita dan pemimpin kita, itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau Abu Hurairah ini, bapak dan ibu, itu sekitar 4 tahun bertemu dengan Rasul, kemudian selama 4 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi masya Allah, Allah anugerahkan kepada Abu Hurairah setiap yang disampaikan oleh Rasul dimengerti, hafal beliau, dan tidak lupa. Berarti Allah anugerahkan kepada Abu Hurairah apa itu? Kemampuan yang luar biasa menghafal apa yang didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar 4 tahun saja bersama Rasul, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sungguh luar biasa. Sering kita dengar para khatib an Abi Hurairah, itu para dai menyampaikan dari Abu Hurairah, para imam menyampaikan dari Abu Hurairah, para kiai, para ustaz. Abu Hurairah terkenal. Gitu. 4 tahun tapi beliau bersama Rasul, tapi banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena beliau itu merasa berhutang. Masuk Islam itu bersyukur beliau. Senang sekali bisa masuk Islam. Senang sekali. Terus kemudian merasa, tuh terlambat saya masuk Islam. Oleh karenanya, untuk mengganti keterlambatannya, beliau itu selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali saat beliau itu istirahat bersama keluarganya. Selain itu, kemana Rasul itu berusaha untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengganti waktu-waktu yang terlewat saat itu sebelum masuk Islam. Gitu. Makanya pantas kalau banyak meriwayatkan hadis. Terus diriwayatkan bahwa beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian hidup dalam keadaan miskin, kemudian Allah berikan pasangan hidupnya. Bahkan beliau itu pun juga tidak pangku tangan, tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Abu Hurairah. Nah, terus kemudian diceritakan pula, ya, kecerdasan yang luar biasa, kemampuan menghafal yang luar biasa, banyak meriwayatkan hadis itu, ya. Disampaikan pula bahwa beliau itu karena hanya seorang yang miskin biasa saja, tidak punya lahan, yang harus menyibukkan dirinya untuk bekerja di lahannya. Tidak. Sehingga tidak terpikir, oh saya ini harus ke kebun, melihat kebunnya sudah disiram atau belum. Karena tidak punya kebun, akhirnya apa? Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu. Terus beliau juga tidak punya toko seperti sahabat-sahabat yang lain, para pedagang. Karena tidak punya toko, maka apa? Maka Abu Hurairah ini pun leluasa. Yang lain kan habis sholat itu langsung bergegas membuka tokonya, terus menyiapkan barang dagangannya, menunggu para pelanggannya. Tapi Abu Hurairah nggak punya toko, ya nggak, udah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menimba ilmu, gitu. Tapi kan masya Allah, riwayatnya sampai ke kita yang sangat banyak itu. Dan beliau kan tidak mendapatkan sesuatu lain dengan para pengarang. Dapat konsinyasi, itu kan, dapat bagi hasil dari buku yang dicetak. Para ulama kan enggak, gitu. Para ulama tafsir, dia punya tafsir yang sangat banyak, dijadikan kitab berjilid-jilid begitu, gitu. Yang menikmati siapa? Yang menikmati ya para orang yang mencetak buku tersebut, walaupun terkadang ada ahli warisnya yang dapat bagian dari amal tersebut. Tapi kan beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Oleh karenanya pantas kalau Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis karena tidak banyak kesibukan untuk mengurus dunia. Dan beliau itu diberikan kemampuan, ingatan yang luar biasa. Itu Abu Hurairah. Nah, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah wa man 'asani faqad asallah." Ada dua istilah. Itu taat
dan maksiat. Taat itu artinya perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Itu namanya orang yang taat. Taat berarti larangannya apa? Laksanakan. Ditinggalkan. Perintahnya apa? Itu yang dilaksanakan. Itu namanya taat. Berarti maksiat apa? Dikatakan bermaksiat kalau perintahnya itu tidak dilaksanakan, larangannya justru malah dilaksanakan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam itu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Larangannya dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan iblis itu juga bermaksiat pada Allah. Karena apa? Perintahnya tidak dilaksanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis itu perintahnya tidak dilaksanakan. Kalau Nabi Adam larangannya malah dikerjakan. Itu Nabi Adam. Sedangkan kita perintahnya ditinggalkan, larangannya dikerjakan. Berarti apa? Iblis plus. Oh, hebat kita Ustaz. Iya, hebat kalian. Iya kan? Itu Nabi Adam alaihissalam. Satu larangan itu dikerjakan, dan itu oleh Allah disebut nasya. Lupa. Kata Allah, Adam, bukankah aku sudah peringatkan, jangan kau dekati pohon ini. Yaitu yang tahu kan Adam dan Allah. Kita nggak tahu ini. Ibu-ibu nggak melihat saya itu. Oh, makanan ini, minuman ini, nggak tahu kecuali orang yang lihat. Saya nunjuk apa? Kan gitu. Tapi kalau Allah mengatakan jangan kau dekati pohon ini, itu berarti kan Adam tahu apa yang Allah tunjuk. Tahu. Dan bukankah aku sudah peringatkan kepadamu bahwa iblis itu musuhmu yang nyata. Kemudian Adam itu, aku lupa ya Allah. Akhirnya apa? Larangannya itu dilanggar. Akibatnya apa? Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tersingkap auratnya, dikeluarkan dari surga, dipisah antara suami dan istri. Itu turun ke dunia kan gak bareng. Yang satu di mana, yang satu di mana? Gitu. Sudah itu taubatnya Nabi Adam itu, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu seperti itu terus diungkapkan oleh Nabi Adam. Bentuk pertaubatan. Itu kita mau luar biasa. Perilaku iblis dilaksanakan, perintahnya dilanggar, larangannya dikerjakan. Itu plus itu. Iblis plus manusia. Itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, siapa saja, mau laki-laki atau perempuan, kalau dia itu melaksanakan perintahku, perintah Nabi, dia laksanakan perintah Nabi, dan dia meninggalkan laranganku, sungguh dia itu telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepaket. Perintah Allah, perintah Nabi juga perintah Allah. Larangan Nabi, larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Terus kemudian waman asani, ini maksiat. Ada perintah, ada larangan. Itu. Larangan Allah, larangan Rasul. Maka Rasul mengatakan waman asani, orang yang tidak taat kepadaku, alias maksiat. Jadi maksiat itu artinya tidak taat. Orang yang tidak taat kepadaku, perintahku tidak dilaksanakan, laranganku malah dia kerjakan, itu namanya kan kebalik-balik itu. Mana yang boleh, mana yang tidak itu. Dia balik-balik itu. Itu namanya suka-suka kita, yang nggak boleh hidup suka-suka kita. Itu. Ada aturannya itu. Kata Nabi SAW, orang yang tidak mentaati aku, perintahku itu tidak dikerjakan,
laranganku malah dia kerjakan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berapa coba dihitung Bapak dan Ibu? Perintah Allah yang tidak kita kerjakan berapa coba? Itu berarti maksiat kan itu? Padahal Nabi Adam alaihissalam sekali bermaksiat itu dihukum oleh Allah dengan 3 hukuman. Kita kan enggak Ustaz, kalau kita enggak berarti nanti di akhirat kan sungguh luar biasa hukumannya itu. Itu. Nah, oleh karenanya taat dan maksiat itu adalah 2 hal yang berbeda. Sumbernya sama-sama, ada perintah, ada larangan. Yang melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, taat pada Allah dan Rasul. Yang meninggalkan, tidak melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, itu yang bermaksiat pada Allah dan Rasul. Wa man asani faqad asallah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Nah ini pemimpin sekarang. Dilanjut, ini nasihat Rasul. Berarti di situ apa? Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam, taatlah kepadaku kalau kalian ingin taat kepada Allah, itu caranya. Gitu loh. Kalau kalian ingin taat pada Allah, itu taatlah kepadaku. Kalau kalian tidak ingin bermaksiat kepada Allah, jangan bermaksiat kepadaku. Nah, bukan berarti jangan bermaksiat kepadaku itu melakukan apa dan apa, tidak. Kita maksiat apa? Zina maksiat, terus ini maksiat. Padahal tidak hanya itu. Tidak salat itu maksiat. Tidak puasa di bulan Ramadan itu maksiat, gitu. Tidak berbakti kepada orang tua juga maksiat. Mencuri itu maksiat, merampok itu maksiat, itu banyak, gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk taat pada Allah, caranya apa? Mentaati Rasul. Untuk tidak bermaksiat pada Allah, caranya apa? Tidak bermaksiat kepada Rasul. Terus Rasul menyampaikan, "Wa may yuti'il amir faqad ata'ani." Orang yang mentaati pemimpinnya, nah, pemimpin kalian taati. Nah, ini ada 2 kan itu? Tidak berdiri sendiri. Pemimpin punya perintah, punya larangan. Kalau perintahnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian wajib mentaati. Gitu? Kalian wajib mentaati. Kalau pemimpin itu larangannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian pun juga harus mentaati. Itu. Maka kata Nabi, orang yang mentaati pemimpin, yang perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan syariah, larangan-larangannya tidak bertentangan dengan syariah, maka sungguh kalian sudah taat kepada. Jadi dari sini rentetannya, untuk taat kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin. Nah, pemimpin ada 2 kemarin, pemimpin pemerintahan dan juga pemimpin yang disebut dengan ulama. Maka muncul ada istilah ulama, ada istilah umara. Untuk taat pada Nabi, mentaati mereka. Untuk taat pada Allah, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau ini tidak diatur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengendalikan seperti ini, maka yang terjadi adalah akan terjadi sering saling menjatuhkan pemimpinnya itu. Waman ata'ani, waman yuti'il amir faqad ata'ani. Orang yang taat kepada pemimpinnya, sungguh dia taat kepadaku. Waman ya'sil amir faqad asal. Tapi kalau dia itu tidak mentaati pemimpin, sama saja dia tidak mentaati aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikawal oleh Nabi itu. Pemimpin itu dikawal. Tuh. Nah, nanti kalau jadi pemimpin kayak gitu, kalian nggak taat kepadaku, nggak taat pada Rasul, nggak taat pada Rasul, nggak taat pada Allah. Gitu. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus dikatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berikutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadi itu muttafaqun alaih, itu perintah supaya kita taat pada pemimpin, ya kan? Supaya kita itu tidak bermaksiat. Nah, artinya maksiat tidak mentaati
Tidak boleh kita itu tidak mentaati pemimpin. Jadi harus mentaati pemimpin. Apapun juga perintahnya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Pemimpin membuat perintah, warga semuanya harus bersih-bersih, maka kita harus taat. Pemimpin membuat perintah, itu kan, bahwa kita harus misalnya membuat selokan, maka kita bikin selokan. Itu. Pemimpin membuat perintah tidak boleh nyebrang di sembarang tempat, harus lewat zebra cross misalnya, atau lewat jembatan penyeberangan, maka kita pun juga harus mentaati. Jadi kalau pemerintah itu sedang membuat aturan, lampu merah berhenti, nerobos, oh berarti tidak taat pada perintah. Perintahnya suruh berhenti kok, maka di depan ada polisi, ditangkap polisi, kena denda. Akhirnya apa? Sudah melanggar aturan, kena denda, dia melakukan perbuatan yang lain lagi. Dami saja Pak, berapa? Itu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis berikutnya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man ahana sultan ahanahullah. Menghina pemimpinnya sendiri dihina. Nah, kata Nabi SAW, orang yang menghina pemimpin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghina orang tersebut. Berarti kan pemimpin itu benar-benar dijaga oleh Allah sebenarnya. Muruahnya, kewibawaannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Oh enak kalau begitu. Enak apa? Setiap kita kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ditanya kita, umurmu berapa? 60 tahun. Terus kamu gunakan untuk apa umurmu itu? Untuk sholat atau enggak? Kadang sholat, kadang enggak. Itu ditanya. Nanti dia punya harta, hartamu kamu dapatkan dari mana? Kan ditanya. Kemudian dia punya jabatan. Ditanya pula, gimana kau dapatkan jabatan? Kau tunaikan amanah itu atau tidak? Lo itu. Jadi semakin banyak kenikmatan berarti semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan, begitu. Seperti itu. Jadi jangan bahagia dulu orang yang diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kenikmatan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu kan aku berikan harta kepadamu. Waktu itu aku berikan ilmu kepadamu. Waktu itu aku berikan pangkat dan jabatan kepadamu. Itu ditanya oleh Allah itu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lainnya itu tanya apa? Bukan punya harta, enggak punya harta kok itu. Kamu kan jadi pejabat, enggak jadi pejabat. Udah. Jadi hisabnya cepat. Itu, pilih mana coba? Banyak nikmat atau sedikit nikmat? Enggak bisa jawab, diam. Gitu. Iya kan? Banyak nikmat, banyak pertanyaan. Sedikit nikmat, sedikit pertanyaan. Gitu kan? Itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lah itu. Maka Nabi SAW itu memberikan panduan kepada kita. Kalian itu hidup bermasyarakat, harus ada yang jadi pemimpin. Pemimpin punya hak dan punya kewajiban. Kalian rakyat punya hak dan punya kewajiban. Kewajiban kalian sebagai rakyat terhadap pemimpin kalian apa? Untuk taat kepada pemimpinmu. Tidak boleh kalian menghina pemimpinmu. Kalau kalian menghina pemimpinmu, maka Allah akan menghina kalian. Man ahana sultan ahanahullah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dikatakan hadis hasan. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pembelaan kepada pemimpin umat. Tapi sekali lagi, pemimpin pun juga punya panduan yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad sabaqa lana an qulna innama amara bihi wulatul umur yanqasimu ila salasa. Pemimpin itu memiliki tiga hal.
Yang pertama apa? Ayyakuna Allah qad amara bihi. Misla an ya'muruna bi iqamatil jamaah fil masjid. Gitu. Yang pertama, pemimpin itu mengeluarkan perintah supaya rakyat salat jamaah di masjid. Maka ketika pemimpin itu menyuruh masyarakat untuk salat jamaah di masjid, dikatakan wa an ya'muruna bi fi'lil khair wa tarkil munkarat wa ma asbaha dzalika fa hadza wajibun min jihataini. Pemimpin yang mengeluarkan perintah supaya kita rakyatnya ini melaksanakan salat berjamaah di masjid untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, maka kewajiban kita sebagai rakyat adalah mentaati pemimpin tersebut karena dua hal. Yang pertama, karena memang salat itu wajib Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, salat itu supaya dikerjakan di masjid kan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Maka kewajiban yang kedua mentaati perintah pemimpin. Itu kan ada model pemimpin yang kayak gitu, menganjurkan masyarakatnya untuk salat berjamaah walaupun nggak ada iqabnya atau hukuman bagi orang yang tidak salat berjamaah di masjid itu. Terus perintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan berita yang baik supaya tidak terjadi fitnah, huru-hara di masyarakat, begitu. Nah ini ada model pemimpin yang kayak gitu. Perintah-perintahnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita melaksanakan perintah itu. Yang kedua, an ya'muruna bi maksiatillah. Ada yang pemimpin itu nyuruh rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nyuruh salat, dia melarang untuk melaksanakan salat. Allah menyuruh masyarakat untuk memakai jilbab menutup aurat, dia larang untuk menutup aurat, begitu. Ada saat seperti itu, kemungkinan ada model pemimpin yang seperti itu. Itu loh. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk tidak mencuri, dia malah menyuruh misalnya. Berarti kan bertentangan. Gitu kan? Memerintahkan rakyat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menemukan pemimpin yang seperti itu, ya, apa yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan adalah katakan kepadanya, ittaqillah, wahai pemimpinku, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kamu perintahkan itu bertentangan dengan perintah Allah. Yang kamu larang justru itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampaikan seperti itu. Dan tidak boleh kita melaksanakan perintah pemimpin, tidak boleh mentaati kalau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bertentangan tidak boleh. Yang ketiga, an ya'muruna bi amrin laisa fihi amrun minallah wa rasuluhu bidatihi. Jadi yang pertama itu, pemimpin memerintahkan kepada kita seperti yang Allah perintahkan kepada kita, maka wajib bagi kita melaksanakan. Taat pada perintah Allah, taat pada perintah pemimpin. Yang kedua, pemimpin itu memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan perintah itu. Enggak berdosa kita. Maksiat kepada pemimpin itu tidak berdosa. Kenapa? Karena perintahnya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdosa kita itu melanggar, tidak mentaati, tidak berdosa. Itu. Karena apa? Jelas-jelas ini ada perintah Allah, dia malah mengeluarkan yang sebaliknya. Ini ada larangan Allah, dia mengeluarkan yang sebaliknya. Tapi yang ketiga ini, pemimpin itu mengeluarkan perintah atau larangan yang tidak ada secara nas tertulis dalam Quran ataupun hadis yang menyuruh atau melarang.
Gitu. Maka dikatakan apa? An ya'muruna bi amrin laisa fihi amrun minallah. Perintahnya itu tidak ada perintah Allah. Larangannya itu tidak ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah itu tidak dilarang oleh syariat, tidak diperintahkan oleh syariat. Misalnya, walaysa fihi nahyun bidzatihi fayajibu alaina ta'atuhum fihi. Maka kalau pemerintah itu mengeluarkan perintah ataupun larangan yang tidak bertentangan juga, maka kewajiban kita mentaati perintah dari pemimpin kita. Seperti apa? Kal andimati allati yastanunaha wa hiya la tukhalifu syara'. Seperti pemerintah membuat aturan di jalan raya, orang mengendara harus punya SIM, begitu. Orang mengendara harus pakai helm, itu. Orang menyeberang harus dari tempat penyeberangan, orang berjalan harus di trotoar, orang berjualan harus di tempatnya. Nah, sekarang enggak, trotoar itu untuk tempat orang berjalan, jadi tempat orang itu. Nanti yang ditanya siapa? Yang ditanya ya orang. Itu. Kenapa kamu jualan di situ? Oh, ini kan tempat umum, siapa saja boleh. Oh, kamu parkir di situ? Dianggap milik sendiri, ya tanggung aja, nanti siapkan saja jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, masyarakat memaafkan. Oh, alhamdulillah, jadi dia jualan bebas, masyarakat memaafkan, begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata seperti itu ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan terhadap pemimpin kita, nggak boleh kita menghina. Perintahnya lihat dulu, perintahnya sama nggak dengan perintah Allah? Sama, lakukan. Perintahnya sama nggak dengan perintah Rasulullah? Sama, lakukan. Perintahnya sama? Tidak, jangan kamu lakukan. Perintahnya sama nggak? Nggak sama, tapi nggak ada perintah Allah juga. Larangannya nggak ada larangan dari Islam juga. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau seperti kalian harus taat. Kenapa? Ya karena nggak ada perintah Allah, nggak ada larangan Allah. Nggak ada perintah Rasul, nggak ada larangan Rasul. Seperti pemerintah membuat tadi peraturan di jalan raya. Orang mengendara harus punya SIM, orang pakai kendaraan harus pakai helm, begitu. Seperti itu. Knalpot nggak boleh, suaranya keras-keras. Lah kalau itu satu aturan, maka kita rakyat wajib melaksanakan aturan pemerintah tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal wajib alaina ta'atuhum fiha. Kewajiban kita mentaati pemimpin tersebut yang telah membuat peraturan. Wattiba hadil andima, dan mengikuti peraturan itu. Fa idza fa'ala an-nas dzalika fa innahum sayajidunal amna wal istiqrara war rakhata wat tuma'ninata. Kalau masyarakat itu mentaati peraturan yang dibikin pemerintah, maka masyarakat akan mendapatkan keamanan. Masyarakat akan mendapatkan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup. Wa yuhibbuna ulata umurihim, masyarakat mencintai pemimpinnya. Wa yuhibbuhum ulat umurihim, dan wa yuhibbuna ulata umurihim wa yuhibbuhum ulatu umurihim. Dan sebaliknya, masyarakat mencintai pemimpin, sebaliknya pemimpin pun mencintai rakyatnya. Itu yang diinginkan dalam kehidupan. Nah, ini oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa kita punya pemimpin, kewajiban kita mentaati. Tapi lihat dulu perintahnya apa. Kewajiban kita mentaati, lihat dulu larangannya apa. Kalau memang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Allah, maka kewajiban kita mentaati perintah pemimpin tersebut qadral istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Dalam taat itu kan sesuai kemampuan, termasuk bayar pajak, itu kan, bayar pajak sesuai dengan kemampuan. Itu kalau nggak mampu, makanya kan beda-beda sesuai dengan penghasilan. Penghasilan besar, pajaknya besar. Penghasilannya kecil, pajaknya juga kecil, bahkan tidak wajib pajak, kan gitu. Nah, ini namanya keadilan seperti itu. Terus Rasul juga menyampaikan ke kita, kalian tidak boleh
menghina pemimpin kalian, ulamanya dihina, pemimpinnya dihina, terus mau jadi apa dalam kehidupan ini? Itu kan pengen pemimpin, punya pemimpin dihina. Enggak punya pemimpin, repot cari pemimpin. Sudah ada dihina, itu tidak boleh seperti itu. Walihada fa innal ladzi yuhinu sultan binashri ma'ayibi bainan nas wa dhammihi wa tashni' alaihi wa tasir bihi yakunu urdatan li anna yuhinahu Allahu azza wa jalla. Dikatakan bahwa menghina pemimpin itu dengan cara apa? Aibnya disebar, disampaikan ke orang-orang. Itu terus kemudian apa? Mencaci dan mencela. Nah, orang yang melakukan seperti itu berarti dia itu menampilkan dirinya siap untuk dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi itu man yuhinu as-sultan ahanahullah. Orang yang menghina pemimpin, maka orang tersebut akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna idza ahana sultan bimisli hadhil umur tamarrada an-nas alaihi fa'asawhu. Ketika dia sampaikan kejelekan pemimpin, maka manusia ini akan ikut tidak mentaati pemimpin tersebut. Wa hina idzin yakunu hadza sababus syarri fayuhinuhu Allahu azza wa jalla. Dan kalau dia sampaikan aibnya pemimpin itu, orang tidak taat kepada pemimpin itu kan, maka akan menimbulkan apa? Menimbulkan kejelekan di tengah masyarakat. Maka itulah alasan Allah untuk menghina orang yang menghina pemimpin tersebut. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada pekan berikutnya itu berkaitan dengan larangan soal al-imarah wa ikhtiyar tarkil wilayat idza lam yata'ayyan alaihi aw tad'u hajah ilaihi. Jadi larangan meminta jabatan. Larangan meminta jabatan dan juga wakhtiyar tarkil al-wilayat. Lebih baik untuk meninggalkan jadi pejabat. Ini adalah pembahasan pada pekan-pekan yang akan datang. Jadi tentang pemimpin sudah tuntas disampaikan di dalam Riyadhus Shalihin ini. Tentang pemimpin itu siapa saja yang harus kita taati. Yang pertama Allah, kemudian Rasul itu 100%. Kemudian para pemimpin itu apa? Sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Kalau memang yang diperintahkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, wajib. Kalau enggak wajib. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga memberikan gambaran kepada kita tentang para pemimpin yang harus kita taati. Dan ini semoga menjadi ilmu. Ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, menyinari dalam kehidupan kita. Ada yang tanyakan, Pak? Belum Isya? Tidak ada. Enggak ada yang tanya, Ibu? Ada yang tanya, Bu? Enggak ada yang tanyakan? Kalau enggak ada yang tanyakan, kita tutup. Kalau ada, kami persilahkan. Cukup? Silakan, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakemnya kayak tadi itu, mentaati pemimpin, tapi dengan syarat. Terus tidak boleh menghina pemimpin. Nah itu. Kenapa? Karena penghinaan yang dilakukan terhadap pemimpin menyebabkan manusia yang lain, masyarakat yang lain ikut-ikutan nanti. Ikut tidak mentaati pemimpin tersebut, maka terjadi apa? Ketidakpercayaan dengan pemimpin. Tapi yang namanya mengkritik penguasa, bahkan Nabi SAW itu pun juga dikritik oleh umat. Bukan hanya pemimpin saat ini, Nabi itu pernah dikritik, gitu kan? Cerita tentang seorang wanita di dalam surat Al-Mujadilah. Itu kan? Dia itu diceraikan oleh suaminya gitu. Padahal dia itu punya anak, seorang wanita
protes ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, protes. Itu. Maka sampai Umar Ibnul Khattab itu ketika dia itu dicerca karena kebijakannya oleh wanita tersebut, saya lupa namanya itu, Umar Ibnul Khattab diam saja, seorang wanita itu. Jadi memang wanita itu punya power dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai Allah turunkan ayat dalam surat Al-Mujadilah itu, nggak boleh, dan akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap itu istrimu, nggak boleh kamu ceraikan gitu. Nah sampai Umar Ibnul Khattab itu pun juga dilabrak oleh wanita yang sama, diam saja. Kenapa itu? Orang dia berani melabrak Rasul sampai Allah turun tangan kok. Aku nggak berani kepadanya itu. Artinya apa? Itu kewajiban kita. Kalau ada seorang pemimpin itu yang salah dalam mengelola pemerintahan itu, dalam membuat peraturan, maka kewajiban kita masyarakat apa? Mengingatkan pemimpin tersebut supaya berjalan di atas jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Tapi kan kita kan kadang tidak melakukan itu karena apa? Karena kita punya wakil. Wakil itu pun juga dia bertanggung jawab karena sudah mewakili kita, ya itulah yang harus dia lakukan supaya masyarakat ini aman, bisa sholat dengan aman, masyarakat ini bisa makan, negeri ini aman dari penjajah, gitu kan? Itu kewajiban mereka. Maka yang kita lakukan apa? Sampaikan kritik pemerintah itu, tapi jauhi dari apa? Penghinaan. Itu kan yang kadang tidak dilakukan orang, membabi buta. Asal nggak suka, itu yang jelek-jelek yang dimunculkan. Padahal menutup aib itu kewajiban kita, apalagi sesama muslim. Nah itu lakukan saja kritik. Apa kritik terbuka? Itu kan? Atau dilakukan di di dalam sidang parlemen atau apa? Itu yang punya potensi untuk itu. Tapi kalau kayak kita untuk masuk ke presidenan susah. Masuk udah diperiksa dulu dan lain sebagainya. Terus apa? Mungkin surat. Supaya apa? Kalau memang itu aib, tidak diketahui oleh orang lain. Jadi bukan berarti ya masyarakat terus kemudian tidak boleh menyampaikan aspirasi. Bukan berarti masyarakat tidak boleh mengkritik pemerintah. Nabi saja pernah ditegur oleh sahabat yang lain, oleh wanita tersebut. Umar Ibn Khattab juga pernah, apalagi kita. Seorang muslim yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin, gitu kan? Yang tentunya kualitas keislamannya jauh dibandingkan mereka, itu maka seorang pemimpin, kalau dulu pemimpin Fir'aun itu yang mendampingi siapa? Tukang sihir. Maka seharusnya para pemimpin itu orang yang ada di sekitarnya itu para ulama, insya Allah akan terjaga mereka. Tapi kalau ulamanya ini disingkirkan, gitu kan, supaya dia bebas mengeluarkan apa saja, ya itu berarti siap-siap saja pemimpin itu yang akan mendapatkan yang harus dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia oleh para anggota dewan kita, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkan kritik, tapi tentunya dengan bahasa yang baik. Itu contohkan dalam kisah Nabi Musa ketika mengkritik Fir'aun itu, ya, maka dikatakan akan faqul halaka ila antazakka. Padahal Allah katakan kamu hadapi itu Fir'aun. Kenapa wahai Tuhan? Innahu tagha, dia melampaui batas. Masa manusia mengaku Tuhan? Melampaui batas itu. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam itu berjalan menemui Raja Fir'aun itu, bahasa yang disampaikan oleh Nabi Musa bukan mengatakan wahai Musa, Tuhanku menyampaikan kepadaku sesungguhnya engkau telah melampaui batas, bukan itu. Tapi yang disampaikan bahasa yang sangat halus. Faqul halaka ila antazakka. Allah itu memberikan panduan. Musa, kamu enggak usah sampaikan kepadanya engkau telah melampaui batas. Tapi sampaikan kepadanya, apakah engkau mau membersihkan jiwa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku rela
untuk memberikan petunjuk kepadamu supaya sampai kepada Tuhanmu. Itu, ya kan? Bahasa yang digunakan tidak sama. Bahasa yang digunakan beda dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan. Tapi bahasa yang harus kamu gunakan terhadap pemimpinmu itu bahasa yang tidak menjatuhkan harga diri. Itu, walaupun hasilnya sama. Farahul ayatul kubur fakadzdzaba wa'as. Tapi Fir'aun itu dia tidak mau, mendustakan, bahkan tidak mentaati ajaran Musa alaihissalam. Nah, itu beda. Jadi sampaikan kritik kepada pemerintah, tetapi gunakan bahasa yang baik, bahasa yang halus, supaya apa? Harga diri pemerintah tetap ada. Apa coba akibatnya? Kalau pemimpin kita itu kita rendahkan sendiri, maka orang-orang di luar sana melihat rapuh negara itu. Kenapa? Musuhnya ada di dalam negerinya sendiri. Itu kan gawat. Gawat itu. Gitu. Kalau sampai orang luar tahu bahwa negeri kita ini rapuh. Kenapa? Karena kekuasaan pemerintah dirongrong oleh warganya sendiri. Itu. Nah, tapi kalau kehidupan yang baik, saling menghormati dan lain sebagainya, maka orang luar melihat, oh, kuat negara itu. Tidak bisa kita mengintervensi, tidak bisa kita menjajah negara tersebut dan lain sebagainya. Ini sekali lagi, inilah panduan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya sudah saya sampaikan hadis-hadis itu sama-sama kita pelajari. Panduan tentang hidup bermasyarakat antara kita masyarakat dan pemimpin. Ini sekali lagi kita ngaji supaya apa? Dapat ilmu, dan kita mohon supaya ilmu itu bermanfaat, menjadi sinar penerang dalam kehidupan kita, sehingga kita harapkan ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kalau ditanya oleh Allah, sudah kau amalkan? Insya Allah sesuai dengan kemampuan sudah kita amalkan dalam kehidupan. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukuri kita bisa bermajelis sehingga besok kita pun juga berkesempatan lagi untuk menghadiri majelis ilmu. Saya kira itu. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artiin, baik, baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah, artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La
أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Wahai para mujahid fi sabilillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini kalimat itu